Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur semua yang ada di seluruh Nusantara dan juga yang sedang berada di luar negeri ya. Alhamdulillah wa syukurillah saya bisa menjumpai lagi ya. Tentunya di channel Dimas Ali Satria ini ya. Dan buat Anda jangan lupa ya untuk like and subscribe-nya serta share-nya, karena dengan subscribe Anda sudah menjadi partner ya, udah memberikan sebuah dukungan untuk channel ini berkembang. Dan masalah ilmu-ilmu yang saya upload juga yang bersifat umum atau yang gratis itu sebenarnya bisa Anda kuasai atau bisa Anda kerjakan dan amalkan ya, cukup dengan membayar mahar dengan subscribe, like and share saja ya. Jadi syaratnya itu aja sih, untuk silakan Anda amalkan ilmu-ilmu yang dari saya ya, insya Allah saya ikhlaskan ya. Cuma syaratnya itu saja sih ya, nggak usah bayar mahar yang lain lah, cukup subscribe, like and share saja ya. Jika itu sudah Anda lakukan, insya Allah saya ikhlas dan ilmunya mudah-mudahan masuk dan insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena setiap ilmu yang kita ambil dari seorang guru harus ada ridho dari guru dulu ya. Setelah ada ridho dari seorang guru, maka akan ada ijabah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedulur semua. Insya Allah sedulur, kali ini saya akan membahas tentang ayat 7 ya, tentang ayat 7 dari yang diambil dari Al-Quran ya. Ini adalah amalan umum ya, diambil dari beberapa referensi para spiritual, para guru. Saya ambil, saya jadikan video, saya sebarkan lagi ya untuk Anda yang mungkin belum tahu. Fungsi dari ayat 7 ini adalah untuk menangkal ya segala macam bentuk serangan hitam, serangan gaib yang bersifat hitam dan bersifat merusak ya, seperti santet, teluh, guna-guna, pelet, dan semua itu yang bersifat mencelakai kita ya. Dan nanti insya Allah ayat 7 juga ini bisa berfungsi untuk menghilangkan ya, atau mencabut atau mengambil ya keilmuan atau energi negatif seseorang ya, yang mungkin dulunya pernah belajar yang bersifat negatif, pernah pasang susuk apa itu, bisa diambil, bisa dicabut, bisa dihilangkan oleh kita dengan cara ayat 7 ini ya. Yang mau sakaratul maut, kadang-kadang susah matinya itu ya, maka bisa diobati dengan atau dibacakan dengan ayat 7 ini nanti, dengan syarat ya. Nanti sedulur, ini syaratnya Anda itu harus satu ya, harus hafal dulu ya. Jadi ayat 7 ini adalah ayat yang khususkan untuk menangani hal semacam ini ya, gangguan-gangguan gaib ya. Jadi Anda syaratnya itu tadi ya, harus hafal ayat 7 ini ya. Nah, juga harus paham maknanya. Jadi nanti harus hafal ayatnya, paham maknanya, artinya, maksudnya ya. Dan makna dari arti ini kita bisa meresapi ya, meresapi dari arti arti ayat 7 ini. Dengan kita meresapi, kita yakin dengan ayat ini bahwa ayat 7 ini bisa atas izin Allah untuk mengobati hal-hal yang bersifat serangan gaib seperti itu sedulur semua ya. Jadi harus benar-benar Anda yakin ya, karena setiap kemampuan seseorang itu bisanya berhasil itu karena keyakinan. Sedulur semua, nanti di samping ayat 7 juga ya, di samping nanti Anda harus hafal ayat 7 juga, nanti juga akan saya tambahin dengan doa khususnya ya. Jadi harus hafal juga doanya ya, karena seorang
seorang spiritualis itu atau orang yang praktisi harus benar-benar menguasai bidangnya ya. Maksudnya kalau kita tidak hafal nanti ya bagaimana kita bisa meresapi ya, dan bagaimana kita bisa praktek di lapangan. Jadi harus hafal. Jangan dibuat sulit, jangan dibuat susah. Selagi kita masih punya akal sehat, selagi kita masih dikaruniai oleh Allah, insya Allah jika kita niat berusaha dengan yakin mantap, insya Allah semua akan berhasil. Ada manusia satupun siapapun itu di dunia ini yang bisa menjamin seseorang itu sukses dan tidak sukses. Yang namanya ramal-ramal itu, yang namanya prediksi itu hanya sebagai gambaran saja atau prediksi yang diukur sesuai dengan watak dan secara kalau dalam dunia kejawen itu dari neptu ya, dari tanggal lahirnya, dari wetonnya itu. Jadi secara kepastian nggak ada yang bisa memastikan ya. Nggak ada yang bisa memastikan secara default itu ya. Jadi Anda harus benar-benar tanamkan keyakinan, kemantapan setiap mau belajar apapun. Jangan dibuat susah, jangan dibuat bingung lah. Jika sudah siap silakan amalkan saja ya. Jika dirasa kita ini belum mampu mengamalkan ya jangan dulu ya. Jangan dulu, dibaca dulu, dipahami, dilihat dulu ya. Video-video saya ini yang kira-kira yang Anda perlukan silakan amalkan. Yang belum Anda perlukan jangan dulu diamalkan. Hanya sekedar buat wawasan, edukasi saja itu ya. Jadi tidak semua ilmu yang ada di video saya ini harus Anda amalkan, tidak ya. Silakan Anda amalkan yang sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Adapun yang ilmu-ilmu yang lain silakan bisa Anda lihat, Anda pahami, itu hanya untuk pemahaman saja dulu ya. Jika kelak nanti ada keperluan dengan ilmu tersebut silakan baru kita amalkan. Demikian ya. Sedulur semua, berikut ini ayat 7 yang saya maksud, yaitu yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 512. Kemudian yang kedua adalah surat Yunus ayat 107. Yang ketiga surat Hud ayat 6 dan 56. Yang keempat adalah surat Al-Ankabut ayat 60. Terus yang kelima adalah surat Fatir ayat 2. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah surat Az-Zumur ayat 38. Semua ayat tadi ya, ayat 7 tadi Anda harus hafalkan ya. Beserta maknanya juga harus Anda paham ya. Maksudnya mengerti pas yang kita baca biar bisa meresap ke dalam hati ya, biar kita bisa yakin dan mantap ya. Dan ingat saat kita membuat media pengobatan atau kita membacakan langsung ke pasien, meruqyah langsung, itu benar-benar harus mantap dan yakin dan tidak takut dengan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah sembuh atau tidak gitu ya urusannya Allah ya. Jadi kalau kita dibentak oleh jin, kadang-kadang itu dilemahkan oleh jin, itu sebenarnya jin-jin bangsa jin itu hanya bersifat membuat kita lemah saja. Sebenarnya mereka itu takut juga dengan apa yang kita bacakan jika kitanya yakin dan kuat. Maka kalau kitanya memble lagi lemah juga, terus takut ya, apalagi ngeredeg gemeter ya saat ngobati dan melihat reaksi dari jinnya itu luar biasa, maka jin itu paham. Maka dia jin itu, bangsa jin itu akan memberikan sugesti bahwa saya lebih hebat dari kamu, macam-macam ya. Itu maka jin itu akan berusaha melemahkan kita. Dengan demikian maka jin bisa menang. Dari itu Anda harus yakin dan kuat saja lah ya, dan benar-benar harus siap ya. Setidaknya untuk pengobatan diri sendiri dulu ataupun untuk keluarga dan orang terdekat dulu ya. Jika kita sudah berpengalaman, insya Allah bisa untuk masyarakat umum atau masyarakat banyak, demikian. Dan setelah nanti Anda hafal, maka untuk cara pengobatannya adalah demikian sedulur ya. Pertama, jika Anda menemukan atau kita akan melakukan pengobatan kepada seseorang, maka kita bacakan ayat 7-nya ya, sampai benar-benar kita mantep lah dibacakan. Bisa dibacakan langsung ke orangnya, bisa juga ke media air.
Setelah itu, setelah Anda baca surat yang tadi ayat 7 tadi, silakan Anda tambah dengan doa berikut ini. Setelah Anda membaca doa tadi, yang titik-titiknya itu diisikan nama orangnya ya, sebutkan nama orangnya beserta bin atau bintinya ya. Baru kita tiupkan ke air ya, suruh minum orangnya ya. Dan untuk ayat 7-nya kita bacakan terus ya kepada orang yang sakit itu, terus sampai benar-benar jin itu yang gangguan-gangguan gaib itu bisa takluk dan bisa lepas dari badan atau jiwa seseorang yang kita obati. Demikian sedulur ya. Untuk semua ini silakan Anda amalkan ya, silakan Anda gunakan ya, dan dengan dasar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Jangan mencari fungsi yang lain, jangan karena siapapun, kita setiap mengamalkan apapun pasrah saja lillahi ta'ala ya. Jadi nanti kita bawaannya enak, nggak terbebani ya. Demikian sedulur, mudah-mudahan Anda paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, jika banyak sekali saya kekurangannya, kesalahannya ya, maklum ya. Karena yang namanya manusia itu tidak lepas dari salah, lupa dan dosa. Demikian sedulur. Sukses selalu buat semua sedulur ya. Jazakumullah ahsanal jazah kepada yang sudah subscribe ya, subscribe ya, like and share-nya ya. Mudah-mudahan Anda dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.